Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap teman-teman tetap sehat, kuat, aman, dan sentosa. Damai hatinya, tenang dalam menjalani kehidupan. Seberat apapun masalahnya, sebesar apapun ujiannya, tetapi kita bisa tetap semangat dan tersenyum menjalaninya. Teman-teman, ketemu lagi ya kita di Suarasa, di ruang kita untuk mengkaji rasa. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan perempuan. Bukan karena saya perempuan, tetapi ini yang saya pelajari tentang perempuan dan energi feminin serta maskulin yang ada dalam diri setiap manusia. Mungkin teman-teman ada yang baru tahu atau tentang istilah ini, atau mungkin juga sudah sangat paham sekali gitu. Tetapi di sini saya ingin berdiskusi, bukan mencari bahan untuk berdebat dan sebagainya. Ini hanya sebagai pemantik atau ya kecurigaan saya tentang masalah-masalah keperempuanan ini. Baik teman-teman, yang saya ketahui di dalam diri setiap manusia itu ada energi feminin dan maskulin, sehingga ada laki-laki yang biasanya standarnya umumnya itu kelelakiannya atau energi maskulinnya itu lebih besar, maka dia akan lebih terlihat keras, garang gitu ya, berwibawa dan sebagainya. Tapi ada juga kok laki-laki yang dia itu lembut, terus juga halus ketika berbicara, ketika berperilaku, berpikiran dan sebagainya gitu. Pun perempuan, dalam diri setiap perempuan juga ada energi maskulinnya gitu ya, karena memang energi ini kan ada dalam diri setiap perempuan maupun laki-laki. Tapi dominasi yang paling dominan yang mana yang paling besar itu bisa dilihat dari bagaimana perilakunya. Misalkan kalau perempuan dominannya di femininnya, maka dia akan lebih terlihat anggun, lembut dan sebagainya. Tetapi ketika energi maskulin yang lebih dominan, maka dia akan terlihat bukan seperti laki-laki, tapi agak tomboy gitu ya, kalau mungkin bahasanya sekarang itu tomboy, terus agak belak-belakan gitu dan sebagainya gitu. Sehingga kalau dulu stigma saya ketika mendengar laki-laki dan perempuan, maka laki-laki akan berpikir dengan logikanya, sementara perempuan akan cenderung besar perasaannya. Ternyata setelah saya pelajari lagi, dalami lagi, gak selalu seperti itu. Ya tadi kembali lagi bahwa setiap diri manusia itu memiliki sisi femininnya dan memiliki juga sisi maskulinnya gitu. Seperti itu. Nah, kenapa sih saya ingin membahas tentang perempuan ini? Seringkali di hari ini ketika perempuan ingin menyuarakan pendapatnya atau pikirannya, itu akan disangka sebagai perempuan yang menjunjung feminitas gitu. Ya mungkin sekilas betul juga gitu, tetapi apa ya, yang saya yakini gitu, dalam agama kita, agama Islam atau agama apapun itu ya, dari sisi kemanusiaan pun gitu, perempuan berhak untuk menyuarakan pendapatnya, pikirannya dan sebagainya gitu. Meskipun tidak menutup kemungkinan, dan bisa kita lihat bersama di hari ini semakin banyak sekali perempuan yang berkiprah di masyarakat gitu, entah itu menjadi seorang politikus di pemerintahan, atau menjadi guru, menjadi penyanyi di entertainment,
dan sebagainya gitu. Semakin banyak perempuan gitu. Dan mungkin bisa dikatakan ya setidaknya di dunia, di zaman milenial ini gitu ya, perempuan sudah mendapatkan tempatnya gitu. Tetapi entahlah ya, masih ada kisruh atau perdebatan dan sebagainya. Bahkan ketika saya mencoba untuk mengangkat tentang kodrat perempuan, yang pemantiknya itu Najwa Shihab ya, mengatakan tentang kodrat perempuan itu ada 3 dan sebagainya gitu. Saya mendapatkan feedback bahwa wah, feminitas nih dan sebagainya gitu. Saya rasa bahkan sebelum ada feminitas, Islam aja sudah menggaungkan itu gitu. Rasulullah hadir di kaum bangsa Arab saat itu untuk memerdekakan hak-hak perempuanan gitu, hak-hak bagi wanita, di mana di saat itu banyak sekali perempuan yang dieksploitasi secara fisik maupun secara rohaninya gitu. Sehingga saya kira feminitas ini bukan hal yang baru, tetapi saya nggak tahu ya, karena kalau misalkan harus lebih dalam lagi tentang feminitas itu kan, entahkah memang ada feminitas yang di sana melawan kodrat, dalam artian dia tidak mau hamil, dia tidak mau menyusui dan sebagainya, atau ada juga bagian mereka perempuan-perempuan yang setidaknya berikan loh ruang kami untuk berpikir, berikan ruang kepada kami untuk menyuarakan pendapat kami dan sebagainya gitu. Dan saya pribadi entah ya, saya nggak menganut mereka, sebenarnya itu kan paham baru lah yang muncul. Tetapi yang saya pelajari dalam Al-Quran pun Allah memberikan ruang bagi perempuan untuk berpikir, berpendapat gitu. Karena seruan Allah dalam firman-firmannya di Al-Quran berbunyinya, hai orang-orang yang beriman. Kalau hai orang-orang yang beriman atau hai manusia, berarti statusnya mau itu laki-laki maupun perempuan sama gitu. Makanya yang saya pahami bahwa perempuan maupun laki-laki setara dalam hal apa? Dalam hal ibadah, dalam ketaatan gitu. Sehingga yang membedakannya ya derajat ketakwaannya itu gitu. Saya di sini bukan untuk memantik hal-hal yang sekiranya itu wah perempuan boleh dong melebihi laki-laki. No, karena bagi saya, menurut saya, perempuan yang cerdas maka dia akan tahu gimana perannya, apa kodratnya, seperti itu. Jadinya tidak semua perempuan juga wah pengen melebihi laki-laki. No, I think it's maybe just for a few women. Tapi bagi saya tidak semua perempuan seperti itu gitu. Hanya ingin diberikan ruang gitu. Bahkan kalau saya lihat lagi di sejarah, banyak sekali perempuan-perempuan yang dia mengasah sekali logikanya untuk menyeimbangkan perasaannya gitu. Khadijah untuk mendampingi Rasulullah, Allah mengirimkan sosok perempuan yang luar biasa, di mana Allah mengirimkan Khadijah dengan sosoknya yang cerdas sekaligus lembut keibuan gitu. Ada Aisyah juga dan perempuan-perempuan lainnya gitu. Dan mereka menjadi guru bagi perempuan-perempuan saat itu gitu, untuk belajar. Karena ya yang tadi saya jelaskan bahwa ya perempuan juga berhak untuk memiliki ruang itu. Yang mungkin ya kalau saat ini sering disalahpahaminya ya, katanya perempuan pengen sebanding, seimbang, kesetaraan gender lah gitu. Tapi bagi saya ketika kesetaraan gender itu memang dalam pemikirannya, dalam perannya gitu,
baik itu di rumah tangga maupun di masyarakat. Aku tidak, mohon maaf, saya pikir itu tidak menyalahi aturan seperti itu. Ya. Maka muncul pertanyaan dalam diri saya, apakah perempuan harus berlogika? Dan jawabannya ya tentunya masih dalam pencarian ya sampai akhir hayat nanti saya. Tetapi yang saat ini saya yakini, perempuan harus berlogika. Why? Dalam Al-Quran saja kita diseru oleh Allah, kita dipanggil oleh Allah, kita diingatkan oleh Allah, baik perempuan maupun laki-laki, untuk berpikir gitu. Maka ketika saya misalkan seorang perempuan yang perasaannya lebih dominan, maka saya harus bekerja keras untuk mengasah sisi logika saya, sisi pemikiran saya gitu, untuk menyeimbangkan perasaan yang sudah menjadi kodrat saya, misalkan menjadi fitrah saya. Begitupun laki-laki, ketika laki-laki memang ternyata dominannya logika kan ya, memang umumnya seperti itu gitu. Saya rasa kalau misalkan laki-laki hanya mengandalkan logikanya, itu hanya akan memperbesar egonya gitu. Jadinya ya sama, untuk laki-laki yang lebih besar logikanya, saya rasa mereka juga harus mengasah perasaannya gitu, agar menyeimbangkannya. Karena yang saya ketahui ya dari sejarah-sejarah gitu, Nabi kita itu Rasulullah seorang yang gagah, berwibawa, tapi juga sangat lembut, sangat halus perasaannya. Itu membuktikan bahwa dalam diri Rasulullah sisi maskulin dan feminin seimbang. Beliau tahu kapan harus menjadi sosok yang tegas, tapi beliau juga tahu kapan waktunya untuk menjadi sosok yang lembut, terutama kepada para istrinya, seperti itu. Sehingga saya rasa sudahlah, jangan laki-laki merasa karena gue hidup dengan logika, gue dilahirkan dengan logika, akhirnya dia merasa segala pemikirannya harus diterima. Pun perempuan gitu, jangan sampai terjebak dalam kodrat perasaannya gitu. Tetap kita harus kita perempuan tetap harus mengasah sisi logika kita gitu. Dan yang saya pahami lagi bahwa logika itu hanya berlaku sekian persenku gitu. Jadi logika itu ya hidup di dalam ranah pikiran sadar manusia. Tetapi ada yang lebih luas dari itu super logika, dimana di sana terjadi banyak sekali hal yang bersarang dalam pikiran bawah sadar manusia gitu. Dan itu harus digali, harus kita kenali, harus kita dalami, pahami gitu, agar kita memahami diri kita gitu. Makanya ya saya berharapnya baik Anda laki-laki maupun perempuan, yuk kita sama-sama seimbangkan gitu. Karena dengan menyeimbangkan itu ya berharapnya gitu akan terjadi komunikasi yang lebih baik antara laki-laki dan perempuan, akan terjadi pemahaman, saling mengerti dan sebagainya gitu, sehingga tidak terjadi miskomunikasi dan sebagainya gitu. Ya, itu yang saya pikirkan menurut saya seperti itu. Dan sebenarnya udah banyak sekali ya teman-teman pasti sudah belajar banyak sekali hal tentang itu gitu. Di sini saya hanya mengulang kembali dan hanya ya sekedar untuk memantik kembali lah gitu. Kemarin saya berdiskusi dengan salah satu sahabat saya. Dia kuliah di Mesir. Dia seorang laki-laki
Dan yang saya ketahui dia adalah seorang yang sangat kritis orangnya. Dia menceritakan tentang pengalamannya bahwa ketika dia kuliah di sana, dia sering menulis di blog pribadinya, dan sempat suatu kali dia mengambil tema tentang kenapa sih mahasiswi tidak terdengar suaranya, kok kenapa sih lebih didominasi oleh para mahasiswanya. Jadi tidak terlihat argumen-argumen dari perempuan gitu, kalah besar, kalah jumlah, kalah saing dengan laki-laki gitu. Dan dia ingin mengadakan suatu dialektika lah gitu. Ada problematika yang harus dibenahi. Kenapa perempuan harus bungkam? Kenapa perempuan tidak bersuara dan sebagainya gitu. Dia berkata, dia pernah melontarkan ini gitu. Bagaimana? Ini kecurigaan aja ya ketika saya berbincang dengan dia. Gimana kalau misalkan para penafsir itu karena tahu bahwa ketika dia menampilkan satu hal tentang perempuan itu akan merendahkan harga dirinya sebagai laki-laki di hadapan perempuan, akhirnya disembunyikan. Kita pernah berbicara se ekstrim itu gitu, kecurigaan kami gitu. Dan saya berpikir, oh barangkali bisa jadi karena orang-orang dahulu itu tahu, atau para penguasa dunia lah saat ini tahu bahwa tonggak sebuah negara itu ada pada perempuannya, maka cara mereka untuk menguasai suatu negara akan mereka entah itu bukan menyesatkan lah ya, katakanlah ya sedikit memberikan pengaruh yang akhirnya mereka bisa mengendalikan si perempuan di suatu negara tersebut gitu. Muncul kecurigaan itu dalam benak saya gitu. Iya ya gitu. Kenapa dalam Islam selalu dikatakan perempuan itu tonggak suatu negara, atau suatu peradaban bangsa dilihat dari perempuannya, atau juga dan selain itu gitu, surga itu di telapak kaki ibu. Apalagi bahwa perempuan itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Kalau kita gali lebih dalam, wah sebesar itu loh peran perempuan gitu. Kenapa tidak digali gitu? Kenapa tidak kita sadari bersama gitu? Dan teman saya tuh bilang kayak, ya kenapa yang harus digaungkan itu selalu bahwa perempuan itu sumber fitnah dan sebagainya gitu. Iya betul, gimana ya, yang saya ketahui gitu, Rasulullah aja sampai mewanti-wanti tentang perempuan gitu, takut menjadi sumber fitnah bagi laki-laki. Tetapi kan tidak hanya itu saja yang harus selalu disorot itu, sisi-sisi yang tadi disebutkan bagaimana gitu, peran ibu, peran seorang istri, peran seorang anak perempuan dan sebagainya gitu. Kenapa tidak disadari, kenapa tidak kita gali lagi gitu. Dan saya pribadi merasa bersyukur gitu ya, hidup di hari ini. Lihat saja gitu, bukan hanya dunia, lihat saja di Indonesia gitu, semakin banyak sekali perempuan yang berkiprah gitu. Terlepas dari, tetap ya ada kekurangannya, ada betul, tetapi setidaknya sudah ada ruang bagi perempuan. Dan ini bukan masalah kesetaraan atau bagaimana ya, karena saya rasa ya hidup ya seperti itu gitu. Bahkan dalam menikah saja perempuan tanggung jawabnya besar loh, mendidik anak-anaknya. Meskipun betul lebih besar laki-laki gitu,
karena dia menjadi pemimpin tonggaknya. Tetapi laki-laki juga jangan besar kepala atau merasa angkuh atau merasa sombong karena ada ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpinnya perempuan, betul. Tetap itu seolah-olah kayak menguasai wanita, dan saya sebenarnya tidak keberatan, dalam artian maksudnya gini, memang seperti itu gitu. Perempuan tuh harus dibimbing, perempuan itu harus diemong, perempuan itu harus diarahkan gitu. Karena banyak perempuan yang tidak sadar tentang dirinya gitu. Maka laki-laki inilah yang menuntun gitu. Tapi laki-laki juga harus memahami bahwa suami merupakan pakaian bagi istrinya, dan istri pun merupakan pakaian bagi suaminya gitu. Itu berarti sama-sama ada aurat, sama-sama ada hal yang harus ditutupi bersama, salinglah gitu. Tidak hanya laki-laki saja, tidak hanya perempuan saja, keduanya ada kekurangan, ada kelebihannya gitu. Sehingga harus disadari, harus dipahami gitu. Suami yang baik, yang memahami, akan memberikan kebebasan kepada istrinya. Apakah kamu mau berkiprah di rumah saja untuk mendidik anak full 100% fokus pada anak-anak dan suami, atau ingin berkiprah juga di masyarakat, entah itu menjadi seorang guru, entah itu menjadi wanita karir yang wanita karir ini dia berkomitmen untuk tetap mengutamakan anaknya dan suaminya gitu. Akan sulit betul gitu, tetapi ya itu sudah menjadi sebuah konsekuensi gitu. Karena tugas perempuan, peran perempuan lebih besar di ini nih, di anak gitu. Dan ketika perempuan ingin berkarir di luar rumah atau berkiprah di masyarakat, harus seizin suaminya harus ridho, anaknya ridho gitu. Tidak bisa udah tahu nggak diizinin sama suami, malah tetap nyelonong gitu kan, pengen berkiprah gitu. Ya itu sebenarnya prinsip, kembali lagi prinsip, tapi saya memandang bahwa tugas utamanya ya tetap suami dan anak, seperti itu. Karena itu yang menjadi pertanggungjawaban atau hal yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Tuhan kita gitu, di hadapan Allah. Nah, yang saya pahami ya, suami baik seperti itu, memberikan pilihan mau bagaimana. Karena setiap perempuan ya punya perannya masing-masing dan potensinya berbeda-beda gitu. Ada perempuan yang udah fokus aja ke anak gitu, seperti salah seorang ibu di zaman dulu ingin agar anaknya cerdas, maka dia fokus ke anaknya, menyekolahkan anaknya dan mengantarkan anaknya ke para syekh-syekh untuk belajar agama, untuk belajar tentang ilmu-ilmu yang ada di dunia ini gitu. Tetapi ada juga perempuan yang dia dibutuhkan oleh masyarakat atau dia juga ingin berperan di masyarakat gitu. Tentunya dengan porsinya ya, tidak bisa full gitu. Kenapa? Karena ini ada tugas di rumah. Ketika seorang perempuan itu adalah perempuan yang cerdas, kalau kiprahnya di luar sana atau di luar rumah itu menyebabkan kiprahnya di dalam rumah menyebabkan masalah di rumah tangganya, di dalamnya, di dapurnya gitu, itu terganggu, maka dia harus mundur dulu, harus lihat dulu, oh ternyata saya sudah melewati batas, saya harus kemarin saya berlebihan gitu.
saya harus kembali lagi nih, saya harus telaah lagi mana nih yang saya lost, ya saya itu kurang cermat, kurang teliti gitu. Karena akan sangat sayang sekali gitu ketika perempuan berkarir ini lebih memilih karirnya di luar rumah tapi menelantarkan fokusnya atau perannya di dalam rumah ini gitu. Seperti itu. Ya saya rasa kalau dia cerdas, dia akan tahu itu, akan paham itu gitu. Dan tidak sedikit juga kok perempuan yang dia tetap berkiprah di luar, tetapi dia juga tetap bisa mengurus suami dan anaknya dengan pengondisian tertentu lah yang dia lakukan, dia bisa atur itu gitu. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata, ada para suami atau lelaki yang ingin perempuannya berada di dalam rumah, hanya fokus kepada suami dan anaknya. Dan saya rasa itu tidak salah sama sekali, karena posisinya dia sebagai pemimpin di keluarga itu, maka dia sebagai nahkoda yang harus mengarahkan ke arah mana nih, apa yang harus dilakukan di rumah tangganya dan sebagainya gitu. Tetapi begini, kalau misalkan laki-laki tersebut ingin ingin istrinya ada di rumah gitu, jangan sampai terlontar kata-kata atau kalimat seperti ini. Misalkan, kamu gimana sih perempuan, kok pakai dong akalnya, ketika si istri melakukan kesalahan. Gak bisa keluar kalimat seperti itu. Karena apa? Anda sebagai suami tidak mengizinkan istri Anda untuk mencari ilmu, entah itu di sekolah atau di majelis gitu. Ya di manapun tempat yang bisa menuntut ilmu gitu. Apalagi kalau misalkan Anda dengan terang-terangan mengatakan hal-hal atau kalimat yang indikasinya mengarah kepada membandingkan istri Anda dengan perempuan-perempuan yang berkiprah di luar rumah gitu, yang berkiprah di masyarakat, memiliki peran besar di masyarakat, itu akan sangat salah sekali gitu. Tidak bisa dibandingkan. Karena apa? Beda porsi yang Anda kasih, izin yang Anda kasih kepada istri Anda hanya di rumah gitu. Dan di rumah gimana dia bisa belajar tentang agar bisa seperti perempuan-perempuan yang Anda bandingkan gitu. Itu sangat tidak adil gitu. Nah makanya kalau misalkan Anda ingin pasangan Anda, si perempuan Anda itu tetap bisa mengimbangi Anda dalam hal pemikiran atau sikap, perilaku dan sebagainya, ya setiap hari atau adalah satu waktu untuk bisa berdiskusi dengan istri Anda. Ajak berdiskusi, ajak bertukar pikiran. Misalkan Anda sedang mendalami suatu ilmu gitu, sharing itu ke istri Anda gitu, mah saya sedang mendalami ini loh, kan ntar ada feedback tuh dari istri, itu tentang apa pak, dan sebagainya. Akhirnya terjadi komunikasi dan istri Anda akan up to date gitu, istri Anda akan paham apa yang sedang dikerjakan oleh suaminya gitu. Jangan sampai udah mah menyalahkan, kok kamu nggak bisa pakai si akal kamu dan sebagainya, terus ngebanding-bandingin, terus nggak mau ngajak diskusi sama istrinya. Hello, Anda laki-laki bukan raja. Kalau saya melihatnya ya suami istri itu partner gitu. Anda berpartner dalam rumah tangga itu untuk membangun suatu keluarga yang harmonis, suatu keluarga yang berhasil, suatu keluarga yang bisa mendidik anak-anaknya dengan cara yang baik dan benar, sehingga
ya harus ada komunikasi itu gitu. Sedih gitu ketika saya mendengar cerita dari teman-teman saya, dia seorang perempuan yang harus berkarir di rumah, fokus pada suami dan anaknya, tetapi ketika dia ingin membuka pembicaraan, ingin berdiskusi tentang apa yang sudah dilalui oleh suaminya hari itu, suaminya nggak respon, suaminya mendiamkan, suaminya bilang capek lah dan sebagainya. Yes, para istri itu tahu gitu, suaminya capek dari luar rumah, habis nyari nafkah, habis kerja gitu. Tapi gunakanlah komunikasi yang lebih permisif, lebih ramah gitu, bahwa oke, saya mau istirahat dulu, nanti kita bahas ya. Ya sediakanlah waktu-waktu untuk berdiskusi itu. Misalkan seminggu sekali bisa jadi. Ya intinya jangan sampai istri Anda ketinggalan berita lah, ketinggalan info tentang apa yang sedang Anda lakukan gitu. Itu baru boleh gitu Anda menggenggam, kalau di Sundanya mah itu ngekekewek gitunya, boleh menggenggam istri Anda di rumah, silahkan gitu, gak usah di luar tuh. Tapi ya harus sesuaikan gitu, porsi-porsinya dan sebagainya. Karena betul perempuan itu madrasatul ula, perempuan itu madrasah pertama bagi anak-anaknya, tapi tetap kepala sekolahnya itu ya suami gitu. Suami yang harus mendidik istrinya, istrinya mendidik anak-anaknya gitu. Itu kerjasama yang harus selalu dijalin dalam suatu rumah tangga gitu. Kalau seorang suami sadar bahwa istrinya adalah seorang anak dari suatu keluarga, maka dia akan tetap mengizinkan istrinya untuk setidaknya berkomunikasi dengan orang tuanya. Karena ya sejatinya mertua itu juga orang tua suami gitu. Jadi harus tetap membolehkan gitu. Hal yang lucu itu saya pernah mendapati dialog lah gitu ya, bahwa loh enggak lah, istri itu harus ikut apa katanya suami. Kalau suami lagi di tempat kerja, terus si istri itu dibutuhkan oleh orang tuanya, nggak boleh, harus nunggu dulu. Karena kan ada hadis yang mengatakan bahwa yang saat dulu gitulah kejadian, bahwa ketika suaminya keluar dari rumah dan istrinya dikabari bahwa ayahnya sakit, dan si istri mengatakan bahwa oh suami saya belum pulang, maka saya nggak bisa keluar rumah gitu. Bahkan sampai meninggal ayahnya, tetap dia nggak datang gitu. Karena apa? Suaminya belum datang. Dan orang tersebut mengatakan bahwa harus seperti itu gitu seorang istri itu. Hey, ayolah berpikir terbuka gitu. Itu zaman dulu, zaman dimana komunikasi itu sangat sulit gitu. Di zaman dulu mana ada HP gitu ya, nggak bisa. Berbeda dengan sekarang, suami Anda sedang seorang suami sedang di luar kota atau di luar negeri gitu, tetap bisa kontekan sama istrinya gitu. Jadinya ya masa zaman kita sudah berubah seperti sekarang ini, teknologi sudah secanggih sekarang, tetapi pemikirannya masih kuno seperti itu gitu. Ya lucu aja sih gitu ketika mendengar itu gitu. Oh ya, ya mungkin ya ada beberapa orang yang masih berpikir seperti itu, dan saya menghargai gitu. Karena kan ya itu kembali lagi ke prinsip-prinsip yang sudah dia pelajari gitu. Hanya menyayangkan aja, kasihan aja istrinya gitu. Seperti itu ya. Tetapi ya sudahlah, itu intermezzo aja. Nah, dan kalau si suami itu sadar bahwa istrinya adalah milik Allah gitu, ya sejatinya kan kita kan nggak punya apa-apa ya. Meskipun betul suami itu pemimpin dan istrinya itu tanggung jawabnya gitu.
Tetapi kalau misalnya dia sadar bahwa si istrinya itu adalah manusia juga, manusia yang diharapkan menjadi seorang khalifah juga di dunia ini gitu, untuk membangun bumi ini gitu. Kalau misalkan si istri ini ingin berkiprah, ingin berperan gitu, bahkan hanya sebagai seorang guru aja gitu ya, akan dibolehkan gitu dalam batas-batas tertentu gitu. Ya tadi kembali lagi bahwa ada peran utama, fokus utamanya di rumah itu suami dan anaknya gitu. Tetapi kalau misalnya dia sadar akan hal itu, dia tahu bahwa ada rencana Allah untuk si istrinya itu gitu. Ya saya nggak sekali dua kali lah ngelihat seorang suami istri yang mereka tuh saling menghebatkan satu sama lain gitu. Laki-lakinya berkiprah sebagai pemimpin dalam suatu entah itu yayasan, entah itu pondok, entah itu sekolah, entah itu apapun itu gitu. Dan perempuannya juga tetap berkiprah untuk mendampingi suaminya tersebut gitu. Nah itu kan sama-sama enak ya gitu, keren deh lah gitu suami istri kayak gitu, panutan banget deh gitu. Tetapi ya itu kembali lagi prinsip sebenarnya gitu. Tetapi berarti orang-orang seperti mereka ini gitu yang bisa paham, suami yang bisa paham tentang istri gitu, bahwa dia juga manusia yang Allah punya rencana untuk dia itu, dia akan mengizinkan, meskipun sudah menikah, akan mengizinkan istrinya untuk mengeksplor lagi potensi-potensi yang dimiliki oleh istri tersebut gitu, oleh istrinya ya. Tetapi ya saya tidak pesimis sih, sekarang banyak sekali laki-laki yang sadar akan hal itu. Ya wajar kalau seorang istri ada kesalahan, ada kekhilafan, ditegur, diingatkan dan sebagainya gitu ya. Suami itu mengajak, membimbing, mengarahkan, mengondisikan agar makmumnya, agar istrinya, anak-anaknya itu bisa sejalan dengan suami itu. Jika suami itu emang benar ya, maksudnya benar tuh mengikuti Rasulullah gitu. Tetapi apakah ketika seorang istri atau anaknya menyalahi aturan, lantas si suami itu harus menanggung dosa dari istrinya atau anaknya? Saya rasa tidak gitu ya. Kalau melihat dari ayat prinsip di Al-Quran, betul bahwa kita harus menjaga keluarga kita dari api neraka, dan itu ditujukan kepada suami maupun istri. Tetapi ketika ada istri yang durhaka kepada suaminya gitu, dan sudah diingatkan, sudah diajak, sudah dicoba untuk disadarkan oleh suaminya, dan istrinya tetap seperti itu gitu, apakah lantas suaminya harus menanggung dosanya? Kan tidak gitu. Banyak cerita bahkan dari Nabi sendiri gitu. Nabi Lut ketika istrinya tidak mau diajak beriman kepada Allah gitu, ya sudah gitu, dibiarkan tersesat dan dibiarkan tenggelam. Sehingga ya jahat banget sih kalau misalkan seorang suami sudah memikirkan, sudah mencoba berupaya untuk mendidik istrinya, tetapi istrinya tidak mau, akhirnya dosanya harus ditanggung sama suaminya, kan enggak juga gitu. Karena ya Rasulullah saja, ini pendapat saya gitu ya, Rasulullah saja ketika berdakwah menyampaikan risalah, Allah mengizinkannya hanya untuk menyampaikan, hanya untuk
mengingatkan dan sebagainya, mengajak lah intinya, karena yang ngasih hidayah hanya Allah gitu, yang ngasih hidayah hanya Allah gitu. Dan terbukti di sejarah gitu, Rasulullah ingin pamannya meyakini Allah dan sebagainya, tapi ya hidayah ada di tangan Allah gitu. Jadi Rasulullah Nabi Muhammad hanya menyampaikan, begitupun kepada umat-umatnya. Tetapi karena saking sayangnya Nabi sama umatnya gitu, didoakan terus berdakwah tanpa lelah, terus meneladankan perbuatan-perbuatan baik itu, sehingga ya karena Allah sayang sama Nabi gitu, banyak juga akhirnya orang-orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Kalau misalkan di surat An-Nasr ya, itu pertolongan Allah itu diabadikan gitu ya, sehingga tugas suami pun mengingatkan gitu, ketika memang istrinya itu tidak bisa diingatkan gitu, ya udah lepas tangan suami mah. Maksud lepas tangan di sini tuh bukan berarti bercerai ya, tapi secara tanggungan yang tadinya suaminya ingin menyelamatkan, ya si istri nggak mau diselamatkan, ya udah gitu. Kalau ya semoga mental suami itu sekuat Rasulullah ya, untuk terus berdakwah kepada umatnya. Suami terus mengingatkan istrinya bersabar gitu, karena ya Al-Quran aja bilang gitu, di balik sebuah ujian besar itu gitu, kalau kita mau bersabar itu lebih baik gitu, dan banyak kebaikan di dalamnya gitu untuk si suami tersebut gitu. Ya bisa jadi karena saking suaminya itu soleh, saking suaminya itu amat sangat takut istrinya tersesat gitu, dan Allah karena sayang nih sama suami karena kesolehannya gitu, akhirnya ngasih hidayah sama istrinya kan, wallahu alam gitu. Dan itu bisa saja terjadi gitu. Romantis ya romantis ya, keren lah gitu seperti itu gitu. Tetapi ya sayangnya ya di hari ini ya itu kembali ke prinsip sebenarnya ya, seperti itu gitu. Jadinya ya jadi panjang ya urusannya panjang penjelasannya ya. Tapi ini hanya diskusi aja, saya hanya memantik, hanya ngobrol-ngobrol lah di sini dengan teman-teman. Ya saya yakin teman-teman lebih ahli, lebih handal dalam bidang ini, dan lebih memahami problematika di dalamnya gitu. Cuman ya itu ya, saya sedih aja ketika ada perempuan yang ingin menyuarakan pemikirannya, pendapatnya, akhirnya selalu dicap feminitas dan sebagainya gitu. Padahal Islam memberikan ruang yang sangat besar untuk perempuan berkiprah dalam pemikirannya gitu. Nggak jauh-jauh lah ya, nggak jauh-jauh maksudnya, banyaklah contoh gitu ya, banyak contoh sekali gitu, perempuan-perempuan yang berjuang dengan pemikirannya, dan saya rasa itu patut diteladani gitu, agar perempuan sadar tentang dirinya, agar perempuan sadar tentang perannya gitu. Karena yang sahabat saya katakan ya, yang dia kuliah di Mesir itu, ada perempuan yang ketika diingatkan, disemangati agar ayo bersuara gitu, tetapi mereka perempuan itu menjawab bahwa ya peran kami hanya ini, tidak bisa melewati itu dan sebagainya gitu. Padahal boleh kok gitu, boleh lah kan, emang ekstrim ya? I don't think so saya rasa nggak kayak gitu selama itu memang untuk kebaikan bersama gitu. Ini apa ya, saya tidak mengatakan apa yang saya katakan ini mutlak benar, tidak ini, tetapi
ya ini salah satu pikiran saya, pendapat saya tentang perempuan, bahwa ya perempuan harus sadar juga gitu. Keren lah, agama Islam itu sangat memuliakan perempuan, sangat memberikan ruang agar perempuan bisa menggunakan haknya gitu, sekaligus kewajibannya, sehingga ini perlu digali lebih dalam gitu. Ya PR-nya masih banyak ya, terlebih ya bagi saya gitu, maksudnya PR bagi saya sendiri juga masih banyak gitu, untuk memahami segala hal yang ada di semesta ini. Tapi ya kita bareng-bareng belajar bersama untuk menyadari itu gitu. Ya kebenaran mutlak hanya milik Allah gitu, dan mungkin bisa jadi apa yang saya sampaikan ini salah, bisa jadi benar, wallahu alam. Tetapi yang saya pelajari ya begitulah gitu. Yuk perempuan ya lebih greget, lebih sadar, lebih tahu peran-peran yang istimewa yang sudah Allah berikan keistimewaan itu gitu. Banyak sekali perempuan kuat, banyak sekali perempuan yang tercatat namanya di sejarah, memberikan peradaban yang sangat bagus bagi bangsanya gitu, sehingga kita tidak bisa berhenti pada ranah ruang lingkup dalam diri aja, tetapi coba kita gali lagi lebih dalam di kiprahnya di masyarakat dan sebagainya, karena ibadah sosial tetap harus dilakukan gitu, bukan hanya sekadar ibadah pribadi gitu ya. Kok mau sih selamat sendirian gitu, harus bareng-bareng lah gitu, biar ya bareng-bareng itu lebih enak dibandingkan sendiri gitu. Saya rasa ketika saya berpendapat seperti ini, pro kontra ada gitu. Ada yang mungkin ya banyak lah beranggapan, tetapi itu semua apa ya, diserahkan lagi kembali kepada teman-teman sekalian yang menyimak gitu. Di sini saya hanya ingin menyuarakan pendapat saja, seperti itu. Mohon maaf sekali banyak kekurangan gitu. Jika ada benarnya itu betul dari Allah, tetapi jika ada salah, jika ada kekurangan, itu 100% milik saya, keterbatasan saya sebagai manusia, seperti itu. Oke, mohon maaf dan terima kasih karena sudah mau menyimak sedikit pemikiran tentang hal ini, yang mana saya yakin di luar sana lebih banyak lagi, lebih luas lagi pemahamannya, pendalamannya tentang hal tersebut gitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.